Yo halo, what's up John, selamat datang kembali di Utopis. Semoga lo semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga setiap keadaan sama seperti apa yang lo semua mau. Dan semoga video ini juga dapat menemani kegabutan lo semua, amin. Seperti biasa, kali ini gue mau nyeritain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Old, yang dirilis tahun 2021. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar teman-teman semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke lah, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang berlibur ke sebuah pulau tropis. Mereka adalah Guy Kappa, Priska, dan kedua anak mereka yaitu Trent dan juga Maddox. Sesampainya di sebuah resort, mereka pun disambut langsung oleh manajer resort. Selagi beristirahat, Maddox dan Trent berkenalan dengan keponakan manajer resort yang bernama Idlib. Di sana, para tamu resort mendapatkan rekomendasi untuk berlibur di sebuah pulau terpencil yang dikenal memiliki keindahan pantai dan suasana yang tenang. Selain Guy Kappa dan keluarga, beberapa keluarga pun ikut dalam tur tersebut. Di antaranya adalah Charles, Crystal dan putri mereka Kara, serta ibunda Charles bernama Agnes. Selain itu, ada juga pasangan lain yaitu Jarin dan Patricia. Mereka semua berasal dari daerah yang berbeda-beda sehingga mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Namun uniknya, setiap orang yang ikut dalam tur tersebut diketahui memiliki penyakit yang cukup serius. Keesokan harinya, rombongan tur itu pun dibawa menggunakan sebuah mobil ke pulau terpencil tersebut. Begitu sampai di tepi pantai, mereka semua pun langsung disuguhkan dengan pemandangan pantai yang dikelilingi oleh batu karang besar. Di sana mereka melihat seorang pria yang sepertinya sudah datang lebih dulu dari mereka. Pria itu diketahui bernama Sedan. Tanpa berpikir panjang, masing-masing keluarga itu pun mulai menyiapkan tempat beristirahat mereka masing-masing. Trent, Maddox, dan Kara terlihat bahagia dengan bermain bersama. Semuanya tampak normal dan biasa saja. Sampai suatu ketika Trent yang sedang bersembunyi tidak sengaja menemukan mayat seorang wanita. Trent yang sangat terkejut lantas langsung berlari ke arah kedua orang tuanya. Dari sinilah semua tragedi itu pun dimulai. Tak diduga, mayat wanita itu ternyata adalah kekasih dari Sedan. Para turis itu pun mulai mencurigai Sedan sebagai pembunuh pacarnya, karena sejak awal hanya dia yang mereka lihat di pantai tersebut. Namun Sedan menyangkal hal itu dan berkata bahwa dia bahkan sudah menunggu pacarnya dalam waktu yang cukup lama, semenjak pacarnya itu memutuskan untuk berenang di sana. Tak lama kemudian, Priska yang memeriksa kedua anaknya begitu terkejut melihat fisik Trent dan Maddox yang sudah berubah menjadi lebih besar. Mereka yang awalnya hanyalah anak-anak dalam waktu hitungan jam sekarang sudah berubah menjadi seorang remaja. Bersamaan dengan itu, Agnes yang sudah tua juga tiba-tiba sekarat. Karena pantai itu membuat seseorang menjadi lebih tua 1 tahun setiap 30 menitnya. Jadi otomatis Agnes yang notabene adalah nenek-nenek, maka akan menjadi semakin tua pula. Hal itulah yang akhirnya membuat tubuh Agnes makin lemah, dan dia pun akhirnya meninggal dunia. Dengan semua keanehan itu, Sedan pun mencoba keluar dari pantai itu melalui jalan masuk sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Charles. Namun di tengah tebing karang yang menjulang, mereka malah merasa pusing dan kembali terbangun di pinggir pantai. Hal itu pun membuat mereka semua menjadi semakin panik dan juga bingung dengan semua keadaan tersebut. Akhirnya mereka semua pun berkumpul untuk sama-sama memikirkan cara agar bisa keluar dari pantai tersebut. Namun di tengah-tengah diskusi itu, Charles tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya dan langsung menyerang Sedan tanpa alasan. Rupanya Charles memiliki penyakit skizofrenia yang akan kambuh jika dia merasa tegang dan panik yang berlebihan. Jadi, jika penyakitnya itu kambuh, maka dia akan menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Namun anehnya, luka goresan yang ada di tubuh Sedan juga langsung sembuh. Lagi-lagi hal itu disebabkan karena waktu di pantai itu bergerak lebih cepat, sehingga luka itu pun juga sembuh dengan cepat. Setelah itu mereka pun kembali mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kali ini, Jarin pun menawarkan dirinya untuk berenang mengelilingi teluk itu. Dia berharap bahwa di sisi teluk tersebut mereka mungkin saja bisa menemukan jalan keluar. Patricia yang mendengar hal itu pun menjadi khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada suaminya. Namun Jarin mencoba meyakinkan istrinya karena mereka juga tak punya pilihan lain. Sebelum melakukan misi itu, Priska tiba-tiba merasakan kesakitan di bagian perutnya. Ternyata Priska memiliki tumor di perutnya. Sehingga seiring berjalannya waktu di sana, tumor itu pun semakin membesar. Charles yang merupakan dokter ahli bedah terpaksa melakukan operasi darurat pada perut Priska. Karena setiap luka di sana akan tertutup dengan cepat, jadi Guy dan yang lainnya diminta untuk menahan sayatan di perut Priska. Sementara Charles akan mengangkat tumornya. Setelah operasi dadakan itu, Priska pun merasa jauh lebih baik dengan kondisinya yang sekarang.
Namun tetap saja kejadian aneh terjadi terus-menerus di pantai tersebut. Mulai dari tubuh mereka yang menjadi lebih tua sedikit demi sedikit, belum lagi masing-masing turis harus berjuang melawan penyakit mereka yang terus memburuk, sampai di mana tren yang baru muncul diikuti oleh Kara yang sedang dalam keadaan hamil besar. Semua orang yang melihat hal itu pun sangat terkejut. Bagaimana tidak, dalam ingatan mereka, Tren dan Kara seharusnya masih anak-anak yang baru berusia 6 tahun. Karena hal itu juga, meskipun tubuh mereka sudah beranjak dewasa, namun tingkah dan pikiran mereka masih seperti anak-anak. Dalam hitungan menit, usia kehamilan Kara pun menginjak usia 9 bulan, dan dia pun siap melahirkan. Dengan kepanikan itu, Kara pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Namun karena si bayi kesulitan beradaptasi dengan waktu di pantai itu, akhirnya bayi itu pun meninggal dunia. Sesaat setelah itu, dari arah kejauhan, Patricia berteriak dengan sangat keras setelah melihat Charles membunuh Sedan dengan brutal. Hal itu tentu saja terjadi karena penyakit Charles yang tiba-tiba kumat. Kini tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mencari jalan keluar untuk bisa selamat dari pantai tersebut. Alhasil, Jarin pun membulatkan tekadnya untuk mulai menyusuri teluk sebelum mereka semua mati satu persatu di sana. Sementara mereka yang masih tersisa ditugaskan untuk mengawasi Charles yang sekarang sudah semakin gila. Tak lama kemudian, Maddox yang sedang berenang begitu terkejut melihat tubuh Jarin yang sudah meninggal dunia. Patricia yang melihat suaminya sudah tak bernyawa tak bisa menahan kesedihannya. Dengan kematian Jarin, mereka pun menyadari bahwa menyeberangi laut juga bukanlah jalan keluar untuk mereka saat ini. Kara yang merasa frustasi mencoba jalan lain, yaitu dengan memanjat tebing tinggi, dengan harapan dia mungkin bisa menemukan jalan keluar di sana. Semua yang melihat hal itu pun menjadi panik dan mencoba menyadarkan Kara agar segera turun dari tebing tersebut. Namun Kara tidak peduli dan terus memanjat tebing itu. Sampai ketika di tengah tebing, Kara tiba-tiba terdiam cukup lama dan kemudian terjatuh dari atas ketinggian. Dengan kematian Kara, itu artinya memanjat tebing juga bukanlah jalan keluarnya. Di sisi lain, Patricia yang memiliki penyakit epilepsi tiba-tiba kejang-kejang dengan busa yang terus keluar dari mulutnya sebelum akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia. Rupanya hal itu terjadi karena dia terlalu sedih setelah melihat kematian suaminya. Kini yang tersisa hanyalah keluarga Guy Kappa serta Charles dan Crystal yang sudah gila. Crystal juga diketahui mengidap penyakit kelainan otot yang disebut hipokalsemia. Oleh sebab itu, dari waktu ke waktu bentuk otot tubuhnya juga semakin tidak beraturan. Pada malam harinya, Guy dan Friska yang tubuhnya sudah semakin tua mengalami kejanggalan. Mulai dari Guy yang kesulitan melihat dan Friska yang kesulitan mendengar. Mungkin hal itu disebabkan karena sistem tubuh mereka juga sudah semakin tua setiap menitnya. Malam ini mereka berniat untuk beristirahat terlebih dahulu dan akan memikirkan cara lagi keesokan harinya. Setelah membuat api unggun dari arah kegelapan, Charles tiba-tiba datang mengamuk sambil membawa pisau. Dia pun menyerang Guy berkali-kali dengan pisau tersebut. Friska yang melihat hal itu pun mencoba untuk menolong suaminya. Kemudian dia pun berlari mencari Tren dan Maddox dan meminta mereka untuk segera bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Karena Friska takut Charles juga nanti akan menyerang anak-anaknya. Setelah mengatakan hal itu, Friska pun kembali ke tempat suaminya. Dia kemudian menusuk tangan Charles dengan pisau berkarat yang kemudian tubuhnya bereaksi. Racun pada pisau berkarat pun kemudian langsung menyebar ke seluruh aliran darah yang ada di tubuhnya. Hal itu pun akhirnya membuat Charles meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sementara di tempat lain, Tren dan Maddox yang bersembunyi tiba-tiba didatangi oleh Crystal yang saat ini memiliki tubuh yang sangat mengerikan. Dengan bentuk tubuhnya saat ini, Crystal pun menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit untuk mendekati Tren dan Maddox. Namun sesaat kemudian, Crystal pun tak sanggup lagi dan akhirnya meninggal dunia dengan kondisinya itu. Keesokan harinya, Tren dan Maddox pun sudah berubah menjadi tua. Mereka terpaksa harus merelakan kedua orang tua mereka yang meninggal dunia karena usia yang sudah terlalu tua. Alhasil, kini hanya tersisa mereka berdua di pulau tersebut. Mereka pun sudah putus asa dan memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu mereka dengan bermain pasir selayaknya anak kecil. Saat sedang bermain, Tren tidak sengaja menemukan sebuah kertas yang dulu pernah diberikan oleh Idlib, keponakan manajer resort. Tak disangka dalam kertas itu, dia menemukan pesan berisikan jawaban untuk keluar dari pulau tersebut. Di sana tertulis bahwa mereka harus melewati hamparan karang yang terletak tak jauh dari pantai. Dan dari situ, Tren dan Maddox pun mulai berenang dan melewati karang tersebut. Di tengah penyelaman itu, baju Maddox tiba-tiba tersangkut di sebuah terumbu karang yang membuat mereka menjadi kesulitan. Sementara itu, seseorang terlihat mengamati mereka dari kejauhan. Saat melihat Maddox dan Tren yang tak kunjung keluar dari terumbu karang tersebut, dia pun berpikir bahwa mereka sudah mati dan pergi dari tempatnya itu. Tak disangka selama ini pulau tersebut ternyata telah diamati dan dipantau oleh sekelompok ilmuwan. Ternyata manajer resort itu sendiri adalah ilmuwan yang sedang menyamar. Para ilmuwan itu saat ini sedang mengembangkan sebuah obat. Dari awal mereka memang sengaja memilih para turis yang memiliki penyakit bawaan yang berbeda-beda.
untuk melihat keefektifan obat mereka pada berbagai penyakit. Sebelum pergi, para turis itu pun sudah diberikan obat itu saat masih berada di dalam resort. Para ilmuwan itu sebenarnya sudah mengetahui rahasia tentang pantai tersebut. Jadi mereka pun memanfaatkan pantai itu, sehingga dalam sehari saja mereka bisa melihat efek obat mereka untuk beberapa tahun ke depan. Tak diduga penelitian gila itu telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama, sehingga beberapa tamu resort memang sengaja dijadikan objek penelitian untuk kepentingan mereka sendiri. Keesokan harinya, pihak resort lagi-lagi mempersiapkan beberapa tamu untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya. Namun rencana itu pun gagal karena Trent dan Maddox tiba-tiba datang dan membongkar semua kejahatan mereka. Kebetulan saat itu seorang tamu resort ternyata adalah seorang polisi. Dengan begitu, Trent dan Maddox pun segera menyerahkan beberapa data tentang tamu-tamu resort yang sudah menjadi korban penelitian mereka. Dengan semua bukti tersebut, polisi pun langsung menangkap manajer resort dan menggerebek tempat penelitian para ilmuwan. Dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film Old. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar lo semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.